Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Wahyuni dari Sarjana Terapi Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai besarnya sampel dan teknik sampling. Nah, apa sih itu sampel? Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi betul-betul representatif atau mewakili. Nah, selanjutnya besarnya sampel. Dalam statistik inferensial, besar sampel sangat menentukan representasi sampel yang diambil dalam menggambarkan populasi penelitian. Oleh karena itu, menjadi suatu kebutuhan bagi setiap peneliti untuk memahami kaidah-kaidah yang benar dalam menentukan sampel minimal dalam sebuah penelitian. Terdapat banyak rumus menghitung besar sampel minimal sebuah penelitian. Nah, baiklah, sekarang di sini ada prinsip perhitungan besarnya sampel. Yang pertama, ada tujuan penelitian. Rumus besar sampel yang sudah dapat ditentukan pada saat kita menetapkan tujuan penelitian. Penelitian itu dapat mengestimasi parameter di suatu populasi atau menguji hipotesis. Yang dimaksud dengan mengestimasi parameter di populasi contohnya adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui prevalensi malnutrisi pada anak balita, mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah estimasi atau disebut perkiraan. Kondisi target populasi penelitian kita. Prinsip ini seperti bertolak belakang. Kita melakukan penelitian karena kita ingin mengetahui kondisi pada target populasi, tetapi kita diminta untuk dapat memperkirakan kondisi tersebut sebelum kita memulai penelitian. Perhitungan besar sampel akan didasarkan pada data awal mengenai kondisi target populasi. Data ini dibutuhkan sebelum kita memulai suatu penelitian. Nah, selanjutnya ialah rumus perhitungan besar sampel. Yang pertama itu rumus sampel penelitian cross-seksional. Untuk penelitian survei ini biasanya rumus yang bisa dipakai menggunakan proporsi binominal atau disebut binominal proportions. Yang kedua ialah penelitian eksperimental menurut Supranto J. tahun 2000. Untuk penelitian eksperimen dengan rancangan acak lengkap, acak kelompok, atau faktorial secara sederhana. Yang ketiga ialah rumus sampel penelitian case control dan cost rumus yang digunakan untuk mencari besarnya sampel baik case control maupun core adalah sama, terutama jika menggunakan ukuran proporsi. Hanya saja untuk penelitian core ini ada juga yang menggunakan ukuran data kontinu atau nilai mean. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai teknik sampling. Apa sih itu teknik sampling? Teknik sampling itu adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai teknik
sampling untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ini adalah teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih anggota sampel. Teknik ini meliputi sampel random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling. Nah, probability sampling ini meliputi yang pertama ada sampel random sampling. Itu adalah dinyatakan sampel sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua ada area sampling atau cluster sampling. Di sini ini dapat juga cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan untuk pengambilan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Nah, yang ketiga itu ada disproportionate stratified random sampling. Di sini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Terus ada juga proportionate stratified random sampling. Digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Nah, di sini ada non-probability sampling meliputi yang pertama itu ada sampling sistematis yang menentukan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Terus ada sampling accidental atau accidental sampling. Itu adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Terus ada yang ketiga itu ada sampling kuota atau kuota sampling. Nah, itu adalah untuk teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuotanya yang diinginkan. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Terus sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompoknya. Yang keempat atau yang terakhir adalah sampling purposive. Itu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang sangat erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi yang mengenai besarnya sampel dan teknik sampling. Mungkin jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Apabila ada banyak kekurangan, saya akhiri.